Komentar mengejutkan Erick Thohir yang kecewa timnas Indonesia gagal menang saat lawan Bahrain dan Cina. Jersey baru timnas Indonesia akan dirilis Februari 2025. Segera dinaturalisasi bela timnas Indonesia, Kevin Dix jadi target utama klub Bundesliga. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mengaku sudah berusaha keras membantu timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina di laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pada akhirnya ia justru kecewa karena Garuda justru tak meraih kemenangan sama sekali. Seperti diketahui, skuad Garuda harus puas membawa pulang 1 poin dari 2 laga tandang pada matchday ketiga dan keempat Grup C. Rinciannya, timnas Indonesia imbang 2-2 lawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Dua hasil itu turut membuat Erick tidak begitu puas kendati laga kontra Bahrain diwarnai dengan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang kontroversial. Kemudian, kekalahan dari Cina dinilai karena timnas Indonesia yang tidak fokus, ia kecewa. Apalagi waktu lawan Bahrain kan kita sudah leading. Kita sudah kirim surat protes kepada AFC tembusan FIFA. Putusannya ditolak, ya kita bermain lagi. Tidak mungkin dengan keputusan itu kita melangkah mundur. Kata Erick di Jakarta, dikutip Selasa, 29 Oktober 2024, kalau lawan Cina kita kecolongan, makanya saya buat evaluasi. Saya tidak mau salah-salahin siapapun, sambungnya. Erick cukup kecewa dengan hasil itu karena sejatinya PSSI sudah kerja keras untuk mengoptimalkan skuad dengan menghadirkan Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Namun begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tak ingin larut dalam hasil tersebut. Kami sebagai Ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan. Apakah dengan charter pesawat dari Bahrain ke Cina, kemudian menambah amunisi dengan adanya Maes Hilgers dan Eliano Rejders, ujarnya, kembali, kalau mau level dunia, pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, PSSI juga mesti bagus. Memang kecewa tapi kita tidak boleh tertidur hal-hal yang jadi langkah mundur. Kita harus optimis, maju, kita bangsa besar. Tim kita tim bagus, terang Erick. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin dan duduk di peringkat 5 klasemen grup. Jersey baru timnas Indonesia akan dirilis Februari 2025. Jersey baru timnas Indonesia akan dirilis pada Februari 2025. Hal itu diungkap oleh CEO Erspo, Muhammad Sadat, yang merupakan aparel resmi. Seragam timnas Indonesia baru keluaran Erspo pada awal 2024 menuai kritik dari warganet. Mayoritas dari masyarakat tidak menyukai desain yang dipakai Tom Haye dan kawan-kawan. Meski begitu, Erspo terus melakukan manuver. Beberapa bulan lalu, mereka mengeluarkan jersey latihan timnas Indonesia terbaru. Manuver aparel asli Indonesia itu tidak berhenti. Sadat mengatakan, Erspo berencana untuk mengeluarkan jersey terbaru untuk timnas Indonesia pada 2025. Menurutnya, proses produksi jersey baru itu akan melibatkan banyak pihak. Rencana di bulan Februari 2025. Dan harapannya semua baru, kata Sadat kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Tahapannya kami akan melibatkan stakeholder yang melibatkan masyarakat, harapannya semoga dapat diterima dari sebelumnya, dan juga lebih baik dari sebelumnya, sambungnya. Soal warna, Sadat menjelaskan akan ada beberapa pilihan untuk menentukan warna jersey. Namun, ia tak ingin membocorkan lebih dalam soal jersey terbaru timnas Indonesia. Nah itu nanti ada pilihan, terkait warna. Teman-teman akan berpartisipasi ikuti polling. Sekarang kami godok dulu rencananya, tanda Sadat. Segera dinaturalisasi bela timnas Indonesia, Kevin Dix jadi target utama klub Bundesliga. Kevin Dix yang segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia kini dikabarkan jadi target utama klub Bundesliga. Klub yang dimaksud adalah Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix saat ini masih berseragam FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2025 bersama klub Liga Denmark tersebut. Namun, Kevin Dix sempat menjadi incaran utama Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain keturunan Maluku itu diharapkan bisa memperkuat barisan pertahanan di Volendam, julukan Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan Rheinische Post, Borussia Mönchengladbach pun akhirnya tidak membeli pemain bertahan pada bursa transfer musim panas lalu. Mereka bertahan dengan pemain yang sudah ada. Borussia Mönchengladbach tidak memperkuat pertahanan mereka di musim panas, tak membeli pemain, meskipun mereka dinyatakan sebagai target transfer, ditulis Rheinische Post.
Dinukil pada Senin, 28 Oktober 2024, Kevin Dix pun dilaporkan masih menjadi incaran utama Borussia Mönchengladbach. Klub Jerman itu masih mengejar Kevin kendati sempat mendapat penolakan dari FC Copenhagen. Kevin Dix masih menjadi kandidat pada hari batas waktu, namun pemain asal Belanda itu tidak mendapat persetujuan dari FC Copenhagen. Ini adalah kemungkinan di musim dingin, tulis Rheinische Post. Di sisi lain, Kevin Dix juga masih disibukkan dengan proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Mantan pemain Fiorentina itu diketahui sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Proses naturalisasi Kevin Dix kabarnya akan rampung pada tahun depan. Nantinya, dia akan menjalani sejumlah proses seperti persetujuan dari pemerintah, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan perpindahan federasi. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, yakin FIFA akan tolak permintaan timnas Bahrain untuk melawan timnas Indonesia di tempat netral. Menurut Yunus Nusi, permintaan Bahrain terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Diketahui, Bahrain akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tetapi, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, telah mengirimkan surat kepada AFC dan FIFA meminta laga tersebut digelar di tempat netral. Penyebabnya, mereka khawatir soal keamanan dari skuad Bahrain buntut dari masifnya kecaman yang dilakukan warganet. Permintaan BFA itu pun telah direspons oleh HFC. Federasi Sepak Bola Asia itu akan melakukan diskusi untuk mencari solusi. Kendati AFC telah merespons hal itu, Yunus yakin permintaan Bahrain tidak akan dikabulkan oleh FIFA. Dia yakin akan hal itu karena Indonesia sudah diakui soal menyelenggarakan pertandingan berlevel internasional. Di mana, negara-negara yang bertandang ke tanah air juga keamanannya dipastikan terjaga. Yang pasti, bagi kami itu tidak mungkin terjadi karena FIFA itu organisasi terbesar di dunia bahkan diakui oleh beberapa konsultan yang memiliki sistem yang sudah teruji. Kata Yunus di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Pertama, kami yakin tidak akan ada perubahan venue antara Indonesia versus Bahrain karena kami sudah mampu dan sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Kemudian juga dengan Australia, Filipina, Argentina kita juga sudah teruji sehingga bagi kami itu hal yang tidak mungkin diakomodir atau disetujui oleh FIFA dan biarlah itu menjadi hak Bahrain. Sambungnya, lebih lanjut, Yunus mengungkapkan kalau kekhawatiran Bahrain soal keamanan terlalu mengada-ada. Dia mengambil contoh saat timnas Indonesia bertandang ke markas Irak yang saat itu sempat ada situasi kurang mengenakan. Jadi menurutnya, tidak ada alasan bagi Bahrain untuk tidak datang ke Indonesia. Apalagi, pemerintah Indonesia telah meyakinkan soal keamanan. Kalau bagi kami itu mengada-ada karena sesuatu yang tidak masuk akal karena kita dirasa saja berangkat dipimpin Pak Marji dengan situasi di sana yang agak kurang enak kondisinya. Sebelumnya ada pemboman di Irak dan timnas kita tetap kita berangkatkan, kita tidak ada masalah. Tuturnya, sepak bola di belahan dunia manapun kita harus menjunjung sportivitas, kemudian fair play, dan masyarakat sepak bola di dunia juga tidak seganas yang dibayangkan oleh Bahrain, ditutup Yunus. Wasit kontroversial Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Apakah laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain bakal diulang? Jurnalis Arab Saudi, Nahar Kunais mengabarkan, Alkaf dipanggil AFC bersama dua wasit lainnya. Mereka akan diinvestigasi atas sejumlah keputusan kontroversial yang dibuat. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal dan memanipulasi protokol VAR, ditulis Nahar Kunais di akun X-nya. Nahar Kunais mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini. Lanjut laporan yang sama. Lantas, dengan pemanggilan dan potensi hukuman itu, apakah laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain akan diulang? Tentu patut dinanti apa keputusan dari AFC dan FIFA, sebab, diulangnya pertandingan lantaran wasit yang diduga terlibat kecurangan, pernah terjadi di Afrika. Duel bermasalah itu melibatkan timnas Afrika Selatan dan timnas Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya, wasit Joseph Lamti dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, The Bafana Bafana menang 2-1. Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan sang pemain. FIFA menganggap Lamti telah melakukan manipulasi pertandingan. Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamti ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan.
Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus Piala Dunia 2018. Patut dinanti seperti apa perkembangan investigasi menyeluruh HFC terhadap Alkaf, sebab itu bisa jadi memengaruhi kelanjutan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia versus Bahrain, Exco PSSI sampaikan pesan tegas. Tidak perlu takut datang ke sini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Sumarji, memberi pesan tegas ke Bahrain FA untuk tidak takut datang ke Indonesia. Ia menyinggung soal perlakuan tuan rumah di Manama yang cenderung biasa-biasa saja. BFA sebelumnya meminta Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, untuk memindahkan venue pertandingan tandang melawan Indonesia. Mereka merasakan ada ancaman terhadap keselamatan dan kenyamanan timnas Bahrain. Laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain itu rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Sejak jauh-jauh hari, mereka sudah khawatir datang ke kota metropolitan. Bahrain diduga takut datang ke Jakarta karena sebelumnya menghadapi teror dunia maya dari supporter Indonesia. Hal itu imbas kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang disinyalir tak adil dalam laga Bahrain versus Indonesia, Kamis 10 Oktober 2024. Namun demikian, Sumarji memastikan timnas Bahrain akan aman selama berada di Jakarta. Apalagi, Indonesia dikenal memiliki masyarakat yang ramah kepada para pendatang. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Bahrain ketika timnas Bahrain ke Jakarta. Kenapa? Karena negara kita, negara yang ramah kepada siapapun yang datang, kata Sumarji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, di Jakarta, dinukil pada Jumat, 25 Oktober 2024. COO Bayangkara FC itu memastikan pelayanan terbaik akan tetap diberikan oleh PSSI. Ia tidak akan membalas perlakuan Bahrain terhadap timnas Indonesia yang ala kadarnya beberapa waktu lalu. Walaupun jujur kalau boleh saya sampaikan kami pun ketika di Bahrain pelayanannya ala kadarnya, tapi kan kami happy-happy saja tidak mempermasalahkan hal itu. Ujar Sumarji, apalagi kami akan menjamu, kami akan jamu dengan baik, akan kami layani dengan baik, tandasnya.